Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian yang berupa nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu sekalipun lewat video untuk kita berbagi pengetahuan, tentunya pengetahuan yang dapat mendatangkan keberkahan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberkahan atau kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan alam Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semoga beliau, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar. Namun sebelumnya, admin mengingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol like, tombol subscribe yang berwarna merah, agar channel ini terus berkembang, memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat bagi yang belum. Dan untuk mendapatkan video atau pelajaran berikutnya, silahkan menekan tombol lonceng. Dan bila ada komentar atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kritik dan saran admin harapkan dari pemirsa demi perbaikan dari proses belajar mengajar ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan admin mohon maaf bila dalam penyajian ini terdapat kekurangan. Saya menyadari bahwa saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan dan kealpaan. Baiklah, mari kita mulai. Di video kali ini kita akan menyimpulkan tanda-tanda baca atau harakat yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Seperti pada video yang berjudul Cara Cepat Paham Belajar Membaca dan Menulis Huruf Al-Quran yang berharakat tanwin, sukun, dan tasdid. Tanda baca atau harakat itu terdiri dari beberapa bagian antara lain. 1. Fathah, bentuknya adalah seperti di dalam kurung. Letaknya di atas huruf hijaiyah. Fungsinya untuk membunyikan huruf di mana ia terletak berbunyi A. 2. Kasroh, bentuknya adalah seperti di dalam kurung. Letaknya di bawah huruf hijaiyah. Fungsinya untuk membunyikan huruf hijaiyah di mana ia terletak berbunyi I. 3. Dummah, bentuknya adalah seperti di dalam kurung. Letaknya di atas huruf hijaiyah. Fungsinya untuk membunyikan huruf hijaiyah di mana ia terletak berbunyi U. 4. Tanwin atau disebut juga nun mati. Disebut nun mati karena bunyinya sama dengan nun mati. Bentuknya sama dengan fathah, kasroh, dan dummah. Bedanya terdiri dari 2 garis datar dan terdiri dari 3 juga yang disebut 4.1. Hatain, bentuknya seperti dalam kurung. Letaknya di atas huruf hijaiyah. Fungsinya untuk membunyikan huruf hijaiyah di mana ia
terletak berbunyi an. 4.2 kasrotain, bentuknya seperti di dalam kurung, letaknya di bawah huruf hijaiyah, fungsinya untuk membunyikan huruf hijaiyah di mana ia terletak berbunyi in. 4.3 dummatain, bentuknya seperti dalam kurung, letaknya di atas huruf hijaiyah, fungsinya untuk membunyikan huruf hijaiyah di mana ia terletak berbunyi un. Tanda baca yang kelima ini adalah disebut tanda baca atau harakat sukun. Tanda baca sukun adalah suatu tanda baca atau harakat yang berbentuk seperti lingkaran kecil, seperti di dalam kurung, yang terletak di atas huruf hijaiyah, yang berfungsi untuk mematikan huruf hijaiyah di mana ia terletak. Seperti yang telah dicontohkan pada video sebelum ini yang berjudul Cara Cepat Paham Belajar Membaca dan Menulis Huruf Al-Quran yang bertanda baca atau berharakat tanwin, sukun, dan tasdid. 6. Tanda baca atau harakat tasdid. Tasdid adalah suatu tanda baca yang berbentuk seperti di dalam kurung, atau lebih jelasnya bentuknya seperti kepala huruf sin, terletak di atas huruf hijaiyah. Fungsinya untuk mendobelkan huruf hijaiyah di mana ia terletak atau yang bertanda baca tasdid tersebut. Contoh pada lafaz tabbat. Contoh ini diambil dari Quran surat Al-Lahab ayat 1 yang artinya binasalah. Pada contoh tersebut, huruf ba mendapat tanda baca tasdid dan fathah, sehingga huruf ba itu dibaca double, yaitu tabat, bukan dibaca tabat. Contoh lain pada lafaz birobbi. Contoh ini diambil dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya kepada Tuhan. Pada contoh tersebut, huruf ba mendapat tanda baca tasdid dan kasrah, sehingga huruf ba itu dibaca double, yaitu birobbi, bukan dibaca birobi. Contoh lain lagi pada lafaz rabbuka. Contoh ini diambil dari Quran surat Ad-Duha ayat 3 yang artinya Tuhanmu. Pada contoh tersebut, huruf ba mendapat tanda baca tasdid dan dummah, hingga huruf ba itu dibaca double, yaitu rabbuka, bukan dibaca robuka. Contoh lain adalah pada lafaz yukadzibu. Contoh ini diambil dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 yang artinya dia mendustakan. Huruf zal mendapat tanda baca tasdid dan kasroh, hingga huruf zal itu dibaca double, yaitu yukadzibu, bukan dibaca yukadzibu. Contoh lain adalah pada lafaz yadu'u. Contoh ini diambil dari Quran surat Al-Ma'un ayat 2 yang artinya dia menghardik. Huruf ain mendapat tanda baca tasdid dan dummah, hingga huruf ain itu dibaca double, yaitu yadu'u, bukan dibaca yadu'u. Contoh lain adalah pada lafaz wala yahuddu. Contoh ini diambil dari Quran surat Al-Ma'un ayat 3 yang artinya dan tidak menganjurkan. Huruf dot mendapat tanda baca tasdid dan dummah, hingga huruf dot itu dibaca double, yaitu wala yahuddu, bukan dibaca wala yahudu.
Begitu seterusnya untuk semua huruf hijaiyah. Ketika huruf tersebut mendapat tanda baca tasdid, maka huruf tersebut menjadi double dan membacanya pun double. Demikian pelajaran kali ini. Di episode yang akan datang, admin akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai hukum baca daripada tanda baca tanwin atau nun mati bila bertemu dengan macam-macam huruf hijaiyah. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe yang berwarna merah agar channel kecil ini terus berkembang. Tentunya bagi yang belum. Dan untuk mendapatkan video berikutnya atau pelajaran selanjutnya, silahkan tekan tombol lonceng. Bila menurut Anda video ini bermanfaat untuk orang banyak, mohon kiranya sudi untuk membagikannya atau menge-share-nya. Dan bila ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kritik dan saran kami harapkan dari pemirsa demi untuk perbaikan ke depannya. Dan agar pelajaran kali ini mendatangkan keberkahan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan melapaskan kalimah suci Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.